Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fanqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur tak henti-hentinya kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam yang kita sampaikan di junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak terasa kita hari ini sudah berada di bulan Zulhijjah. Ya, sudah berada di bulan Zulhijjah. Artinya bulan ini adalah bulan terakhir di tahun Hijriah. Zulhijjah. Setelah Zulhijjah bulan Muharram. Tahun baru Islam lagi, ya. Lambat lepat pulih kan? Nah, tuh. Ada beberapa kampung Muharram itu diistimewakan, tidak apa-apa, ya. Jadi hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Bulan di mana bulan ini adalah hari-hari di awal Zulhijjah ini merupakan preparing, persiapan para jemaah haji yang hari ini sedang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan rukun-rukun haji. Nanti pada tanggal 8 itu sudah mulai prepare, siap-siap. 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini puncak haji. Orang nyebutnya Ar-Muznah. Ya. Ada 3 tempat, Arafah, Muzdalifah dan Mina. 3 tempat ini kalau memang di antara 3 ini tidak dilakukan ataupun ketiga ini dilakukan, maka haji itu tidak sah. Bukan haji. Maka wajib haji, salah satu rukun haji itu satunya berkumpul di padang Arafah. Ya, Al-Hajju Arafah, berkumpul di padang Arafah. Jadi kalau malam hari itu orang tidak berkumpul di Arafah, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, sedikit pun, apapun ya, mereka berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan rukun haji. Kemudian mereka mabit di Muzdalifah. Lanjut melaksanakan kegiatan di Mina, tawaf ifadah dan sebagainya. Sampai selesailah melaksanakan ibadah haji. Nah itu saja. Jadi puncak haji itu 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selebihnya hanya ada wajib haji dan sunnah haji. Nah, pokoknya 6 hari ini penting. Itu bagi yang berhaji, ya. Jadi kita doakan jemaah Masjid Agung Kubah Timah, berapa orang ya, 2-3 orang, kemudian jemaah Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Indonesia dan dunia pada umumnya dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan selamat, dengan sehat walafiat. Karena walaupun bagaimana dicita-citakan pas hari H-nya itu kadang-kadang mohon maaf dalam keadaan sakit, ya. Tapi walaupun bagaimanapun sakit apapun tetap berkumpul di padang Arafah. Maka
Makanya harus wajib melaksanakan rukun haji, wajib artinya ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak lakukan rukun haji ini, maka tidak sah hajinya. Alhamdulillah juga di kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait apa aktivitas ubudiyah kita selama Zulhijjah. Bagi yang tidak berhaji, disunnahkan berpuasa bulan Zulhijjah. Ada beberapa hadis dari 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah berpuasa. Ya. Tapi hadisnya ada yang menyatakan maudhu, ada yang hadisnya dhaif ya. Tapi untuk yang tidak berhaji disunnahkan juga, itu kuat hadisnya, hadis Bukhari Muslim, melaksanakan puasa di Yaumul Arafah. Jadi ketika orang melaksanakan itu di Arafah, kumpul pada Arafah, bagi tidak berhaji disunnahkan untuk melaksanakan puasa. Yang puasa itu pahalanya Allah berikan hapuskan dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah ini. Paling utama itu di tanggal 9 Zulhijjah ya. Jadi kemudian ada perintah berikutnya bagi yang tidak berhaji adalah menyembelih hewan kurban. Ya. Menyembelih hewan kurban. Hari ini sudah mulai persiapan di seluruh masjid di dunia ini. Melaksanakan potongan hewan kurban. Di dalam Kubah Timah hari ini insya Allah 6 sapi dan beberapa ekor kambing. Kemarin kami ke Yogyakarta. Di Jakarta itu ada masjid fenomenal, Masjid Jogokarian namanya. Tahu tidak berapa sapi yang dipotong? Sudah mendekati angka 56 ekor sapi. Masjidnya kecil, ya, tapi subuhnya penuh. Penuh subuhnya. Orang dari mana yang jemaahnya dari penduduk itu tidak banyak. Yang banyak itu musafir. Musafir yang banyak. Ya. Masjid sederhana, tidak juga pakai AC. Tidak pakai, hanya kipas angin saja. Masjidnya kecil, ya, tapi jemaahnya banyak. Dan memang masyarakat sekitar saja yang sakit dijemput pakai mobil. Ada mobil kayak mobil di bandara, dia dijemput yang sakit. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan untuk dapat berjamaah, terutama di masjid-masjid ya. Kemudian Masjid Agung Kubah Timah ini luas, besar, tidak bertiang. Ya. Insyaallah bisa menampung 2000 jemaah untuk melaksanakan salat fardu. Salat fardu, melaksanakan ibadah rutin lainnya yang kita laksanakan di Masjid Agung Kubah Timah hari ini. Hadirin jemaah rahimakumullah, tadi di awal saya sudah membacakan Al-Qur'an surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Pagi hari ini saya akan membahas tentang ketahui bahaya aktif media sosial. Media sosial. Dulu, zaman kita kecil-kecil dulu, ya, yang hari ini ketemu dengan TV hitam putih, berarti dulu lah tua sekarang. Ketemu dengan radio besar, ya, suaranya kuat, berarti hari inilah tua. Kalau dulu belum ketemu dengan telepon yang dulu masih main putar-putar, berarti sekarang sudah tua. Mungkin juga sudah banyak yang meninggal dunia. Hari ini kita berjumpa dengan media sosial yang digital. Ya. Semua berita hari ini, berita apapun terjadi di dunia ini, saat itu juga dunia lain tahu beritanya. Ya.
berita tentang haji. Berapa jemaah haji Bangka Belitung meninggal dunia hari ini? Berapa orang? 3 orang. Cepat dan kita tahu, cepat dari medsos, dari media sosial. Dari media sosial inilah kita tahu berbagai macam cerita, berbagai macam kisah, dan berbagai macam peristiwa menarik lainnya. Fenomena, dinamika, apapun yang terjadi di sekitar kita dapat kita ketahui segera. Inilah kemajuan zaman. Ya, kemajuan zaman lewat media sosial. Media sosial ini kalau diibaratkan, kalau di tangan orang baik, insya Allah hasilnya baik, aksesnya baik. Tapi kalau di media sosial ini dipegang orang yang tidak baik, ya tentu berefek atau berdampak kepada hal-hal yang tidak baik. Ibaratlah bagaikan pedang bermata dua. Ya, pedang mata dua. Atas mata, bawah mata, bermata dua. Ya. Atas segala kemudahan penyebab informasinya, ya, kita perlu syukuri oleh karena keilmuan yang begitu luas. Komunikasi berbisnis. Dulu orang kalau jualan main gendong, Pak. Sekampung-kampung berjual kue. Ya. Kue dipikul, digendong, dijajak, yo nak kue ya. Sekarang tidak lagi. Sekarang sudah menggunakan media sosial. Ya, di SMK kami itu misalnya. Ada jurusan bisnis digital. Tahun ini kita buka jurusan bisnis retail. Ya, insya Allah itu jauh lebih bermanfaat. Layanan perbankan tahun ini yang kita buka di SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Kemudian teknik grafika yang sekarang ini sedang ngetop-ngetopnya. Media sosial, ya, komunikasi bisnis sangat terbantu dengan media sosial. Cepat informasi. Orang jual tanah, jual rumah, jual segala macam cepat. Kita punya sesuatu yang kita butuhkan lagi, televisi misalnya, kursi atau apapun, rumah, tanah, akan mudah tersebar informasinya melalui media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Kalaulah kita ingin memberitakan sesuatu itu lewat dari face to face, wajah ke wajah, kapan berita itu akan sampai? Tapi sekarang dengan media sosial semuanya dimudahkan, ya, dimudahkan berkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian jamaah Masjid Agung Kubah Timah rahimakumullah, Facebook Masjid Agung Kubah Timah di dunia maya yang saya sampaikan hari ini tersebar, ya, tersebar sampai kemana-mana, ya, sampai ke luar negeri. Waktu saya di Mekah tahun 2023, kegiatan DMI Kota Pangkal Pinang terpantau sampai ke Mekah. Bukti bahwa teknologi itu luar biasa. Kalau dulu Pak, orang ingin menceritakan keburukan orang lain ini harus datang ke rumahnya. Ya. Kalau saya ingin menceritakan siapa ke rumah Pak Tommy misalnya, saya mesti ke rumah Pak Tommy dulu. Sekarang sengaja dibuat grup WhatsApp, nama grupnya Yo Kita Berghibah. Ada sekarang kan? Oh, grup ngetaurang, mata pemimpin, ya, mata ketua masjid, macam-macam ya. Grup berghibah namanya. Ada satu komunitas bisa sampai belasan grup, saking banyaknya. Jadi hari ini tidak tahu lagi mana kawan mana lawan. 3 orang bisa bikin grup, ya.
Kalau 2 orang usah bergrup, betul WA namanya. Grup itu minimal 3 orang lah dengan adminnya. Ya. Dulu, sekarang ini mudah sekali kita berghibah ria. Lah tahu orang kena aib, dapat aib, masih sibuk kita menceritakan aibnya. Padahal kita juga banyak aibnya. Betul tak, Pak? Banyak aibnya. Ya. Kalau kita menutupi aib orang lain, insya Allah Allah tutupi aib-aibnya. Janganlah kita membicarakan keburukan orang lain yang kita juga banyak keburukannya. Ini yang sama-sama kita jaga. Ya, hari ini yang kita menggunakan media sosial, HP, Instagram, Facebook, apalagi, ya, yang ngotot Telegram sekarang ini ya, WhatsApp dan sebagainya, hati-hati. Kalau dulu Rasulullah sampaikan hadis, salamatul insan fi hibzil lisan. Kata Rasulullah, selamatnya manusia terletak pada penjagaan lidahnya. Sekarang inilah berubah. Selamatan manusia terletak kepada penjagaan jarinya. Hati-hati ngata orang. Atau ngetani akan kena undang-undang hukum perlindungan ITE, kata orang. Hati-hati menyebarkan berita-berita yang belum tentu benarnya. Hati-hati berita hoax, berita fitnah, ya, berita keburukan orang lain. Kalaulah kita dapat, cukup kita saja, tidak usahlah disebarkan berita itu kepada orang lain. Cukup baca saja, tidak usah ngata-ngata, tidak usah membicarakan aib orang lain. Ya, ini adalah nasihat bagi saya pribadi maupun kita jemaah semuanya. Janganlah kita membicarakan keburukan orang lain. Walaupun dulu bisa membicarakan orang lain dengan bertatap muka, tapi sekarang ya bisa menceritakan ke orang lain hanya dengan apa? Digenggam tangan, menulis tulisan, menyebarkan gambar, video itu. Kawan tidur ngorok di video dikirim ya. Udah. Ada. Saking mudahnya sekarang ini. Ya kalau hanya satu grup itu saja. Tapi kalau di grup yang lain yang boleh dikatakan itu bakal jadi cerita orang lain, orang lain akan berdampak emosional kepada orang lain. Nah, ini jadi hal, jadi masalah. Hari ini kita ketahui jutaan manusia, Pak, yang pegang HP itu jutaan manusia. Ya, wajar saja hari ini orang yang berbisnis dunia maya itu kaya-kaya. Penemu laptop, komputer, beberapa aksesnya itu Bill Gates namanya. Bill Gates itu hari ini ingin menyumbangkan hartanya itu untuk apa keperluan dunia, saking banyak uangnya. Ya, saking banyak uangnya. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam menceritakan keburukan orang lain itu ghibah. Ghibah. Kalau menceritakan orang lain itu benar, ghibah. Kalau itu salah, fitnah. Ghibah, fitnah. Kalau benar, itu namanya ghibah. Kalau salah, fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Berapa banyak hari ini orang menjadi korban fitnah. Berapa banyak hari ini kita suka memfitnah orang lain yang belum tentu itu benarnya. Dan jangan ceburkan diri untuk memfitnah orang lain. Enggak ada manfaatnya. Ya. Kebaikan-kebaikan kita yang kita kumpulkan, pahala-pahala yang kita kumpulkan oleh karena kita menceritakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, memfitnah sana memfitnah sini,
akhirnya kebaikan-kebaikan kita akan menjadi hilang. Orang ngata ketua masjid misalnya, pahala jamaah tadi akan kembali ke ketua masjid. Misal ya, menceritakan pemimpin, menceritakan wali kota, nedak becus, nedak apalah yang benar ya. Sekali jadi ketua RT, korupsi juga misalnya kan. Oh, nah jadilah ya. Jadi kita ini belum diberikan tampuk jabatan. Kalau diberikan tampuk jabatan perlu, nah ini baru tahu siapa kita yang sebenarnya. Ya. Jadi kita inilah mata wali kota, mata Pak Gubernur, mata Pak Presiden, ya, mata pacaknya. Tapi ketika diberikan jabatan, dia tahu. Nah, jadi hari ini yang hobi-hobi ngata orang, ya, mulailah hari ini diam saja. Fal yakul khairan aw yasmut. Berkata yang baik-baik atau lebih baik diam saja. Tidak nambah dosa. Tidak nambah dosa. Kita ini banyak dosanya lewat jari-jari. Orang sana ngetes sini, ya. Si A, si B, macam-macam lah. Sudah, ya. Tidak usah lebih lebay-lebay untuk menceritakan aib orang lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diceritakan pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, ghibah adalah ketika kamu mengisahkan teman kamu tentang sesuatu yang tidak ia sukai. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau dikatakan memang sesuatu fakta? Ya, kalau memang yang kamu katakan itu fakta, berarti kamu menggunjingnya, kata Rasulullah. Namun jika kamu bicarakan tidak sesuai dengan fakta, maka kamu membuat dusta terhadap dirinya. Nah, ya, maka timbullah gelar al-kazzab, pendusta. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dalam pergaulan kekeluargaan di masyarakat, kemungkinan besar akan menemukan kekurangan orang sekitar kita. Wajar-wajar saja, ya. Orang itu banyak kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. La tahtakir man dunik fa inna likulli syai'in maziyah. Ya. Jangan kamu merasa kamu terbaik dengan orang selain kamu. Jangan rasa-rasa lah. Fa inna likulli syai'in maziyah. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kelebihan. Ada kelebihan masing-masing kita ini. Hari ini, misal, ini cerita kita pagi ini bisa dipantau oleh orang di sekitar, sampai dunia luar. Ini berkat kemampuan teknologi. Ada operatornya Bang Anton misal. Ya. Betul tidak? Ini maziyah, ini kelebihan. Mungkin kalau Bang Anton puisi saya, suruh ceramah, suruh taklim, dia tidak bisa. Tapi lewat inilah sehingga tersebar di media sosial. Ini maziyah. Pak Kiai, Pak Haji Zainal Khudri misalnya. Kelebihan beliau, orang tahu beliau dermawan. Misal berinfak, suka membuat orang lain bahagia. Ya, kelebihan itulah. Tapi kalau ngata orang bukan kelebihan. Ya, itu kekurangan. Jadi sekeliling kita ini tidak ada manusia di dunia ini tanpa kekurangan. Ya. Orang beriman, tidak beriman, karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika di masjid imannya kuat. Tapi kalau di luar masjid, di pasar imannya sudah mulai rontok. Apalagi dalam kesendirian. Imanlah mulai hilang. Aksesnya sudah mulai akses tidak keruan. Ini ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya yang tanpa kekurangan. Jika harus menuntut adanya manusia suci tanpa salah, seharusnya tersebut terlebih dahulu untuk kita sendiri. Apa kekurangan saya ini? Apa yang telah tergelincir pada saya?
dosa dan salah apa yang telah saya perbuat. Terus seperti ini pula kita bersikap kepada orang lain. Jangan kalau kita melakukan kesalahan minta dianggap wajar. Wajarlah, jangan ya. Tapi kalau orang lain melakukan kesalahan, kita katai habis-habisan. Kita gunjing habis-habisan. Sementara kalau kita yang bersalah, wajar-wajar saja. Tapi kalau orang lain salah, kita sibuk menceritakan aibnya. Ini hati-hati. Inilah salah satu bahaya dampak yang negatif terhadap apa itu media sosial. Seorang tidak mudah menganggap wajar seorang lain, ia akan mudah menceritakan kesalahan mereka. Orang lain ceritakan kesalahannya, sementara kesalahan pribadinya tidak pernah diintip-intip. Sekarang fasilitas ya yang paling praktis menceritakan orang lain itu cukup banyak. WA, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Peluang untuk mengungkapkan isi hati atau menceritakan kekurangan lain menganga besar, lebar, ya, menggunjing orang, membicarakan secara lisan, melainkan berupa tulisan, ya. Selama sarana efektif yang menyampaikan keburukan, selama itu pula dosa kita mengalir. Ya. Jadi kalau kita menceritakan aib orang lain, sebelum itu kita hapus, maka itu adalah dosa jariyah, dosa yang mengalir. Ghibah, dosa ghibah bukan hanya bersumber dari lidah, tapi juga bisa dari tangan. Syekh Muhammad Ibnu Salim Al-Ba'basil dalam kitab Is'adur Rafiq juz 2 halaman 105 mengatakan, wa minha kitabah ma yahrumun nutqi bih. Di antara maksiat tangan adalah menuliskan suatu hal yang haram diucapkan. Nah, hati-hati ya. Mulai hari ini bukan jaga lidah saja, tapi jaga tangan. Udahlah. Kalau kita tahu aib orang lain, sudah diam saja. Cerita paling lama tahan sebulan. Selebih itu ceritanya hilang. Lah. Sudah kita tahu, diam saja. Tidak usah ceritakan aib orang lain. Kita punya aib yang lebih banyak. Lebih jauh disampaikan bahwa menggunjing dan jenis dosa menulis yang lain justru dosa lebih besar dan lebih lama. Sebab apa? Karena potensi jangkauannya luas. Kalau saya datang ke siapa, menceritakan orang lain, itu ceritanya hanya berdua tahunya. Tapi kalau kita ceritakan aib orang itu di YouTube, di Twitter, di Instagram, di Facebook, di WA, tentu ceritanya akan lama dan menyebar. Si A menye-share, si B nge-share, akhirnya share. Di-share kemana-mana. Ya, sampailah kepada kita akhirnya dosanya. Ya, berbeda dengan ucapan. Pesan guru saya dulu, kalau berwasiat, kalau menceritakan ataupun menitip ucapannya itu akan bertambah. Kalau menitipkan bendanya insya Allah bisa tetap, bisa juga berkurang. Ya, kalau nitip ucapannya akan bertambah. Ditambah-tambah ceritanya, dibumbu-bumbui ceritanya, biar lebih menarik. Ya. Kemudian kebencian yang kita sebarkan tetap berbahaya. Karena itu baik melalui chat, telepon, video, sepanjang ada unsur menggunjing, hukumnya adalah haram. Keharaman ini berlaku baik menggunjing sang muslim atau menggunjing orang yang bukan Islam, yang mereka tidak menyakiti kita. Ya, biarlah saya hanya menggunjing yang non muslim, berdosa. Ya, menggunjing yang muslim sama berdosa juga. Jadi menggunjing siapapun, ngatas siapapun, baik muslim maupun non muslim, sama-samalah kita berdosa. Dalam media sosial, di antara kita pula banyak menjadi silent reader. Aneh yang banyak. Pembaca pasif. Tidak pernah nulis status di Facebook, tidak pernah komentar di WA group, hanya baca saja. Tidak tahulah ninggal rupanya. Ya, baca saja. Membaca ya. Nah, lebih baik
menjadi silent reader, hanya membaca saja, tidak usah komen-komen. Jika kita harus berhati-hati memilih berteman juga, memfollow, mensubscribe dan sebagainya. Karena apabila kita salah memilih teman, berada pada grup yang keliru, mensubscribe orang-orang yang gemar bergunjing pihak lain, maka kita akan dengan mudah menjadi otomatis membaca berita gunjingan mereka. Saya lah berapa kali keluar di beberapa grup yang kisahnya nyisah orang dari subuh sampai 7 malam, kayak nyisah orang, nyala sinyu. Dimasukkan lagi, keluar lagi saya, dimasukkan lagi, keluar lagi, dek kawa, hanya nyisah orang. Pahala dapat, hanya mendapatkan dosa. Gila orang memberitakan kebaikan, oh cek kalalim kini agi lah ngate orang. Padahal orang itu meng-share, memberitakan yang baik-baik. Hati-hati ya, hati-hati. Lebih baik menjadi silent reader daripada kita menjadi penulis yang membuat kita bahasanya kita memberitakan gunjingan kepada orang lain. Dalam konteks bermedia sosial, apabila ada postingan yang searah membicarakan keburukan lain, segera pindah ke konten lain ya, yang lebih bermanfaat. Justru kunjungan tersebut dibaca sampai selesai. Allah Subhanahu wa jangan justru sampai selesai. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan atau syakwa sangka, karena sebagian dari syakwa sangka itu berdosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, jangan mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Kata orang, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik. Fakirih tubuh, maka kamu jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi mulai hari ini berhentilah nyiksa orang, bertobat, ya, menyesal, nadam. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhulul imanu qalbahu wala yaghtabul muslimin wala tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu awratuh wa may yattabi'ullahu awratuh yafdahu fi baitih. Nah, ini artinya, wahai orang beriman, ya, dengan lisannya akan tapi imannya belum sampai ke dalam hatinya. Janganlah kamu menggibahi kaum muslimin, dan jangan pula kamu mencari aib-aib mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari aib-aib saudaranya, sesungguhnya sama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Hati-hati ya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun ia berada dalam rumahnya. Ya, hari ini kita dalam rumah saja diceritakan orang lain, apalagi kita yanglah keliling-keliling. Ya, jadi mulai hari ini pesan kita semua, khususnya kepada kita, saya pribadi, dan kepada para jamaah yang hadir di Masjid Al-Qubah Timah maupun yang berada hari ini menyaksikan Facebook live yang Masjid Al-Qubah Timah hari ini, mari kita menjaga diri kita. Kalau dulu Rasulullah sampaikan menjaga lisan, tapi mulai hari ini dua yang kita jaga, menjaga lisan dan menjaga jari-jari tangan. Ya, jangan sampai kita memfitnah, menghibah, menggunjing, ngata orang. Ya, tidak usahlah aib, apalagi tidak lama lagi kita akan pilkada ulang. Sudahlah, tidak usah ceritakan aib orang lain. Ya, mari kita jaga kesejukan Kota Pangkal Pinang kita ini, Bangka Belitung yang kita cintai ini, Indonesia pada umumnya. Mari kita jaga, jangan sampai terjadi permasalahan
Di awal ayat tadi Allah Subhanahu wa taala saya bacakan sebuah ayat ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Oleh karena beda prinsip, beda pilihan, beda keinginan, beda hasrat, beda kebutuhan, akhirnya kita menceburkan diri kita dalam dunia pergunjingan, dunia ghibah, dunia sangka. Nah, ini yang harus semua kita hindari. Demikian majelis subuh ini dapat saya sampaikan tentang bahaya, ya, bahaya aktif di media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita semua, ya, sehingga kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini jauh lebih baik, jauh dari sakwa sangka, jauh dari bergunjing orang lain, menceritakan aib-aib orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.